Bud, hari ini kita ada mata kuliah sejarah ya? Kalau nggak salah ya, hari ini kita bakalan bahas mengenai tentang sejarah Petrus gitu. Apa? Petrus? Kok aku baru dengar ya? Emang kira-kira Petrus itu apa ya? Astaga, kok kamu tidak tahu sih mengenai Petrus? Padahal kamu kan anak sejarah. Iya sih, aku baru tahu. Soalnya kan selama ini aku gak pernah dengar itu yang namanya Petrus gitu. Jadi gini, jadi Petrus itu adalah suatu tragedi atau peristiwa yang pernah menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 90-an, yang dimana ada satu sosok yang diduga sebagai penembak misterius yang dia bisa membunuh orang-orang yang memiliki pengaruh penting pada masa itu. Contohnya seperti pejabat, seperti orang kaya, serta orang tokoh-tokoh yang penggerak nasionalis. Nah, itu dia. Makanya pada masa itu banyak warga yang ketakutan karena takut jadi korban dari Petrus ini gitu. Hah? Kok bisa seperti itu sih? Mengapa pemerintah tidak melakukan suatu usaha untuk memberantas atau mengatasi masalah ini? Ini kan sudah merugikan masyarakat, ini kan sudah meresahkan. Emang pemerintah sudah melakukan sebuah upaya gitu untuk memberantas masalah ini. Cuman masalahnya ini kan penembak misterius gitu, orang yang susah ditemukan gitu. Dia kan membunuhnya secara misterius gitu kan. Nah, bagaimana pemerintah bisa menemukan dengan secepat itu? Dan masalahnya lagi, banyak masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan bahkan menuduh pemerintah bahwa pemerintah lah dalam dibalik tragedi ini gitu. Mereka beranggapan bahwasannya ini dilakukan oleh oknum-oknum yang menjabat pada masa itu gitu, terkhusus presiden gitu. Hah? Serius? Tapi masa iya pemerintah melakukan hal sekejam itu kepada masyarakatnya? Kamu salah mungkin. Iya sih, memang aku pun nggak percaya soal itu. Tapi menurut sumber-sumber serta gosip-gosip yang beredar di masyarakat, bahwasanya dalam yang dibalik Petrus ini adalah pemerintah sendiri. Karena pada masa itu ada sekelompok orang ataupun sekelompok penggerak nasional untuk menurunkan presiden yang menjabat pada saat itu. Dan kebetulan peristiwa itu hampir berdekatan dengan itu gitu. Jadi orang pun beranggapan bahwasannya itu sebuah ancaman yang diberikan oleh presiden bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan dirinya gitu. Kira-kira menurutmu itu ulah pemerintah atau ulah dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk memecah belah dan meresahkan masyarakat pada masa itu? Kalau menurutku sih itu sebenarnya ulah dari pemerintah sih, Nick. Karena kenapa? Peristiwa itu bertepatan pada saat masyarakat sedang demo besar-besaran terhadap revolusi yang terjadi pada masa itu gitu. Kan itu kan terjadi pada tahun 90-an, tepatnya di 98 gitu. Nah, masyarakat banyak berdemo soal tentang masa Orde Lama gitu. Masyarakat resah dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang banyak merugikan masyarakat gitu. Dan masyarakat juga pada saat itu menuntut agar presiden yang menjabat pada saat itu untuk turun dari jabatannya dan digantikan oleh orang lain gitu, karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan presiden yang menjabat pada masa itu. Nah, itu dia. Jadi saya curiga bahwasannya ini adalah langkah pemerintah untuk membuat kecemasan di antara para pendemo serta dari para penggerak nasional untuk tidak melakukan aksinya lagi gitu. Iya sih, aku juga sependapat dengan apa yang kau bilang itu. Tapi, apa mungkin pemerintah setegah itu terhadap rakyatnya? Karena kan kita tahu bahwasannya pemerintah merupakan sebuah apa gitu yang memberi perlindungan kepada masyarakatnya gitu. Bukan malah sebaliknya gitu. Iya, kita kan tahu bahwa pemerintah itu sebuah lembaga yang mengayomi masyarakat dan memberikan pelayanan serta perlindungan bagi masyarakat. Namun, itu kan bisa saja terjadi kalau saja pemimpin tersebut mendapat sebuah ancaman ketika dia tidak ingin melepaskan jabatannya, namun masyarakat ingin dia turun dari jabatannya gitu. Nah, dia mungkin melakukan cara seperti itu agar tidak terancam dari posisinya. Gitu kira-kira. Tapi kembali lagi sih kepada kita semua,
apakah kita percaya bahwasanya dalang dibalik ini adalah pemerintah atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan momentum pada saat itu gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang sudah menonton video ini, apakah benar bahwasanya dalang dibalik tragedi Petrus ini adalah pemerintah sendiri atau justru dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu? Gitu kira-kira teman-teman bisa memberikan tanggapannya dalam hati saja ya. Terima kasih.